aplikasinya. Nah, kita udah lihat beberapa aplikasi AI ya minggu lalu. Malam ini kita lihat lagi beberapa dan kita akan coba tanya AI-nya ya, yaitu ChatGPT, chatbotnya itu tentang berbagai hal yang mungkin muncul dari diskusi kita ya. Nah, ini satu aplikasi yang cukup terkenal dari eh, di Amerika ini ya terjadinya. Ini artikelnya dari Forbes tahun 2012. How Target figured out a teen girl was pregnant before her father did. Ini Target nih eh, supermarket ya di Amerika. Buat supermarket itu selalu penting untuk bisa meramalkan eh, bagaimana behavior dari customer ya waktu belanja gitu ya. Dan salah satu teori atau hipotesis yang dipakai oleh para supermarket adalah kalau dari keluarga itu ada kelahiran bayi ya, maka pola belanja dari satu keluarga itu bisa berubah drastis ya. Selamat bergabung Pak Alfredo yang udah tune in. Eh, Bisa ngeklik presensi juga di Learn supaya nggak lupa, supaya terrekod. Nah, eh, jadi aplikasi ini ya dipakai untuk melihat data belanjaan yang yang dilakukan oleh customer ya. Lalu kalau misalnya di satu keluarga itu ada kelahiran bayi, ya biasanya orang-orang mulai belanja kebutuhan bayinya di supermarket yang mana. Lalu kan pola kehidupan keluarga itu berubah dahsyat ya karena ada bayi di rumah gitu ya. Lama-lama nanti karena perubahan itu keluarga-keluarga itu yang baru kelahiran bayi nanti belanjanya di situ terus gitu ya. Jadi kalau ada satu tonggak di kehidupan itu yang penting terjadi ya, terus itu bisa diramalkan dan mempengaruhi pola belanja, nanti bisa ada loyalty customer yang baru itu ya ke supermarket begitu ya, sehingga meramalkan kelahiran bayi itu jadi semacam problem yang berusaha dipecahkan oleh data analytics dan AI. Ya, dan ini berita keberhasilannya nih dari tahun 2012 ya, jadi udah cukup lama ya, 10 tahun yang lalu. Eh, Target itu bisa memprediksi ya ada shopper nama Jenny, usianya 23, tinggalnya di Atlanta ya. Terus membeli berbagai barang ya, cocoa butter lotion, terus ada eh, tas yang ukuran besar ya, suplemen ya, zinc, magnesium, terus beli apa ini rak ini karpet begitu ya. Nah, sehingga bisa diprediksi dari data analytics ya bahwa 87% ini hamil si Jenny Ward ini ya. Lalu bahkan bisa diprediksi tanggal kelahiran bayinya itu sekitar Agustus. Ya. Nah, di dalam artikel ini juga diceritakan ya mengapa eh, prediksi yang semacam ini jadi mungkin. Begitu ya, karena pada saat kehamilan ya, biasanya orang tuh belanja typically ada item-item tertentu ya. Jadi misalnya lotion gitu ya, terus tapi juga lotionnya khusus ya, yang nggak berbau biasanya. Padahal kan kita suka lotion yang wangi-wangi gitu ya. Tapi begitu hamil, mungkin orang jadi sensitif ya, gampang mual dan lain sebagainya. Jadi lotion yang lebih laku itu yang nggak berbau begitu ya. Nah, lalu suplemen ya, kalsium, magnesium, zinc gitu ya. Terus sabun juga ya, atau sabun itu juga yang maunya yang nggak berbau begitu ya, atau tas-tas yang ukuran besar begitu ya. Lalu juga hand sanitizer begitu ya. Jadi kalau ada belanjaan-belanjaan yang tipikal ini terkumpul gitu ya, terus tiba-tiba gitu ya. Nah, maka bisa diramalkan dengan tingkat akurasi tertentu bahwa ini hamil gitu. Nah, ceritanya adalah even di artikel ini ada kisahnya sangat anekdotal begitu ya, bahwa eh, keluarga itu dikirimin iklan produk bayi ya. Terus orang tuanya marah karena loh, tahu dari mana begitu ya, anak saya hamil gitu.
Terus karena marah itu, terus supermarketnya waktu telepon berusaha minta maaf gitu ya. Justru bapaknya bilang, waduh sorry, rupanya saya justru yang nggak tahu ya di rumah saya ada kejadian-kejadian tertentu. Jadi anaknya beneran hamil. Gitu ya. Sehingga apa agak creepy juga ya, agak menakutkan juga bahwa supermarket itu bisa meramalkan kehamilan customernya, even bahkan orang tuanya bisa nggak tahu. Begitu ya, karena semacam akurasi data analytics yang diterapkan itu cukup berhasil begitu ya. Nah, itu aplikasi yang ini sering sekali juga digunakan di berbagai e-commerce ya, karena datanya tersedia, lalu tinggal dicari pattern belanjanya begitu ya, sehingga ada ramalan-ramalan tertentu yang bisa dilakukan. Tentu ini jadi ini juga ya, jadi persoalan tersendiri ya, karena kalau dari sisi konsumen, kalau saya di track behaviornya saya bisa merasa kurang nyaman begitu ya. Terus kerahasiaan data saya gimana ya? Apakah perusahaan itu nanti menjual ya pola pola hidup saya ya kepada perusahaan lain dan lain sebagainya ya. Terus nanti saya datanya dieksploitasinya seperti apa begitu ya. Nah, pada kenyataannya hampir semua e-commerce menjalankan data analitik semacam itu ya. Kalau saya beli buku aja di Amazon ya, saya selalu ditawarin ya. Orang lain yang beli buku ini beli juga buku sejenis yang ini dan itu ya. Terus saya digoda untuk belanja lagi gitu ya. Dan sering apa buku-buku yang disodorkan itu memang punya potensi ya untuk saya suka juga kali ya buku yang ini dan itu. Ya, jadi tiba-tiba Amazon itu tahu isi kepala saya jauh lebih baik ya daripada mungkin istri saya gitu ya, karena dia tahu daftar belanjaan saya gitu ya, baca bukunya apa aja gitu ya. Dan misalnya kalau di zaman modern sekarang ya, sebenarnya kan semua HP kita merekam pola perjalanan kita ya. Jadi kita itu bergeraknya ke BTS yang mana aja ya, terus lama di pusat pertokoan yang mana begitu ya. Jadi pola kehidupan kita itu basically bisa di-track ya, dan data itu selalu ada di operator seluler begitu ya. Dan bagaimana kalau data itu kan even ada nama dan KTP yang harus kita setor ya, itu basically apa untuk security sih, supaya kalau terjadi kejahatan atau apa bisa dilacak ya nomor HP tertentu begitu ya. Tapi artinya juga dengan kata lain kita basically menjalani surveillance terus ya. Data kita itu di track terus. Dan tentu di dalam masa pandemi juga ada aplikasi semacam Peduli Lindungi dan lain sebagainya ya. Jadi basically kalau kita ke toko atau apa terus dia minta data, ini untuk promosi, minta dong dicatat nomor HP-nya. Basically itu akan dikenai data analytics. Sehingga perlu juga kita aware ya bahwa hak kita juga kalau kita nggak mau memberikan data. Jadi kadang kalau saya ke toko terus tokonya mulai minta datanya ya Pak ya. Loh, kita tanya, untuk apa itu gitu? Datanya gitu ya. Dan karena kadang hukum perlindungan data atau apa di enforce-nya di Indonesia bisa tidak terlalu jelas ya, kita tolak aja. Toh dia tidak akan menolak kita belanja di sana kalau datanya nggak diakses ya. Tapi data itu sebenarnya juga hak kita sih. Bisa aja kita nggak berikan kalau misalnya melihat nggak ada kepentingannya gitu ya, walaupun dimintai data. Tapi itu tantangan kita zaman sekarang jadi, dan itu apa salah satu aplikasi AI yang sering muncul ya dan sering dipraktekkan. Ya. Nah, kita coba lihat lagi ya, aplikasi AI juga yang selalu digembar-gemborkan ya, dan sudah mungkin dalam 5-10 tahun terakhir menjadi impian ya, adalah ini self-driving car. Ya, karena ini ada artikel dari April 2022 ya. Tahun ini 2023, saya belum ngecek lagi ya teknologinya seberapa. Ada juga seperti yang saya kirim ya, majalah dari IEEE Spectrum itu yang bilang bahwa mungkin 2023 masanya juga ya semacam self-driving car itu akan take off begitu ya. Nah, tapi self-driving car itu sekarang udah ada ya di dalam taraf tertentu ya. Mobil dilengkapi radar, lidar, sensor gitu ya, lalu bisa menavigasi diri sendiri karena kan bisa ada Google Map dan Waze dan sebagainya. Yang penting dia bisa bereaksi terhadap halangan di jalan, eh, mencari jalannya aman, terus berusaha menuju tujuan gitu ya. Nah, tapi self driving car itu para industri mobil itu ya
punya semacam kriteria ya. Sebenarnya self driving car itu dari zaman sekarang aja kalau kita nyetir mobil yang cukup murah ya, rata-rata mobil udah ada ini ya, power steering gitu ya. Artinya kita tuh sebenarnya driving selalu assisted. Nggak pernah yang polos, nggak ada sensor sama sekali, nggak ada bantuan sama sekali gitu ya, kayak mobil yang zaman dulu yang dibelokin aja susah kalau misalnya berhenti roda nggak berputar gitu ya. Jarang sekali ada mobil yang seperti itu lagi ya. Jadi kita driving sebenarnya selalu dibantu oleh mesin, selalu assisted. Nah, masalahnya level berapa eh, automated atau assisting driving itu begitu ya. Kalau misalnya level 3 ya misalnya ya, berarti mobilnya itu mungkin ada auto cruise ya, bisa nahan gasnya di kecepatan tertentu dan lain sebagainya. Tapi ya perlu ya ada orang yang perlu override ya, secara berkala ya, pergerakan mobilnya begitu ya. Nah, tapi misalnya self driving car yang level 4 ya, itu kayak robot taksis ya. Kalau di jalanan yang sangat tertata ya, sangat jarak pendek ya, terus jalanannya nggak sangat chaos, trafficnya dan sebagainya ya, di kota yang cukup rapi. Nah, itu mungkin bisa ya masuk ke taksi, mungkin tetap masih ada orangnya duduk di depan ya. Sewaktu-waktu kalau dibutuhkan dia bisa intercept gitu ya. Tapi drivernya basically mendampingi aja ya, nggak melakukan drivingnya. Drivingnya sebagian besar dilakukan oleh mobilnya sendiri ya. Terus jalan sampai tujuan ya. Nah, tapi yang level 5 ya, level 5 itu adalah yang murni self driving car yang tidak butuh manusia sama sekali. Jadi konsepnya bisa saya masuk ke mobil, saya pencet destinasi ya di GPS saya gitu ya atau di Waze, terus saya tidur aja. Nanti pas udah nyampe saya dibangunin gitu misalnya ya. Nah, itu banyak eh, yang berdebat ya bahwa yang level 5 yang semacam itu tuh nggak mungkin ada. Ya karena misalnya secara teknologi ya, kalau pesawat terbang sekarang juga nggak ada tuh yang pilot ngadepin mesin polos, itu nggak ada ya. Pesawat terbang tuh ada komputernya karena kokpitnya pesawat itu luar biasa rumit begitu ya, kalau nggak dibantu oleh komputer yang terus-menerus memberikan data ya dari sensor-sensor di pesawat itu, pilot akan kewalahan ya, nggak bisa gitu ya. Tapi kan nggak ada ya yang self-flying planes atau apa ya. Jadi mungkin kita berpikir itu padahal fly by wire itu teknologi udah tua ya, udah lama sekali ya. Eh, Berarti mungkin yang ada adalah ya pilot yang di assisted ya seperti itu, tapi nggak ada ya sesuatu yang self driving ya. Nah, perdebatan semacam itu tuh terjadi ya, walaupun tetap ada ya proyek-proyek ambisius untuk self driving car ya, dari Amazon, dari Google juga punya ya, eh, Uber juga ya. Jadi tetap tetap ini ya, impian yang terus dikejar ya, entah seberapa matang kita bisa mencapai itu. Banyak yang meragukan, tapi banyak juga yang bilang harusnya bisa ya. Kalau AI itu makin lama makin hebat, datanya banyak, apalagi kalau mobil saling berkomunikasi dengan mobil di sekitarnya ya, kenapa hal itu jadi sulit gitu ya, pasti bisa gitu ya. Nah, persoalannya adalah ada persoalan etika yang membayangi kita ya. Ini problem etika yang biasa dibicarakan ya kalau kita bicara tentang etika ya. Saya nggak tahu Bapak-Bapak ikut kuliah liberal arts dapatnya etika atau agama? Ada yang dapat kuliah etika? Saya dapat etika, Pak. Oh, oke oke. Berarti belajar juga kali ya beberapa pendekatan etika yang umum ya, seperti utilitarian, deontologis ya. Oh iya, Pak. Ya. Ya, ya. Jadi ini ada moral dilema ya. Ini problem yang biasa disodorkan kalau kita mikir persoalan etika ya. Ini trolley problem ini sangat umum ya untuk disodorkan ya. Jadi misalnya yang di sebelah kiri ya, kalau ada kereta di cabangan jalan ini, kalau dibiarinin dia nabrak lima orang mati ya. Tapi kalau switch ini, tuas ini didorong, keretanya belok ke sini terus nabrak satu orang. Pertanyaannya tentu adalah kita dorong nggak tuasnya, gitu ya. Kebanyakan orang yang berfungsi dengan utilitarianism, ya kriterianya jelas ya. Mati satu orang lebih baik daripada mati lima orang. Ya, jadi keputusannya dorong tuasnya.
gitu ya. Nah, tapi utilitarianism kan ini ya, punya masalah-masalah tersendiri ya. Masa yang minoritas harus dikorbankan ya? Apa kita harus mengambil keputusan itu ya? Satu nyawa mati lebih baik daripada 5 nyawa dan sebagai siapa yang berhak mengambil keputusan itu, siapa yang mati gitu ya, itu tetap ada persoalan-persoalan ya. Nah, tapi yang persoalannya lebih serius adalah kalau kita modifikasi problemnya, tiba-tiba perasaan etika kita itu bisa berubah dan kita bisa jadi bingung ya. Jadi yang di tengah ini misalnya problemnya loop ya. Jadi kalau ini diteruskan ya, dia nabrak 5 orang kayak tadi ya. Tapi kalau dibelokkan tuasnya dia nabrak 1 orang terus keretanya berhenti. Jadi nggak jadi nabrak 5 orang ini. Jadi dengan kata lain orangnya ini tuh sekarang diperlakukan kayak remnya untuk ngerem kereta. Gitu ya. Jadi nggak terlalu polos kayak gini kasusnya. Ada variasi dikit aja. Ya. Boleh nggak sih orang ini diperlakukan sebagai remnya kereta gitu ya. Nah itu langsung diskusi etikanya jadi lebih ruwet daripada kasus yang simpel ini. Padahal variasinya kecil aja. Terus variasi lain yang bisa dikenakan kepada kasus ini adalah kalau orangnya ada di jembatan nih, gitu ya. Lalu keretanya lewat kolong jembatannya, kalau terus dia nabrak 5 orang, ya. Tapi kalau orangnya ini saya dorong, terus jatuh ke jalan kereta, terus keretanya berhenti, habis nabrak 1 orang, 5 orang selamat ya. Jadi secara matematika kasus ya, masing-masing kasusnya sama nih, mati 5 orang atau mati 1 orang. Harusnya kalau kita main utilitarianism ya, mati 1 sama mati 5 kasusnya sama ya, setiap kali tetap keputusannya sama ya, bunuh yang 1 orang itu gitu ya, demi yang 5 orang bisa hidup. Tapi rupanya kalau kita modifikasi ya problemnya, misalnya di bagian yang ini ya, kalau orang ditanya apa kamu mau dorong orang dari jembatan supaya dia jatuh ya, terus supaya keretanya berhenti, biasanya itu jadi lebih ke arah pertanyaannya saya aktif membunuh orang ini gitu ya. Kalau cuman geser tuas ya kan enggak, orangnya ketabrak kereta ya begitu ya. Siapa tahu dia masih bisa lari gitu ya. Tapi kalau kayak gini ini saya yang melakukan pembunuhan nih, saya yang dorong orangnya dengan tangan saya sendiri ya. Kebanyakan orang di kasus variasi yang ketiga akan jawab enggak mau gitu ya. Ya udah nabrak 5 orang aja gitu ya. Karena nggak mau saya yang aktif membunuh gitu ya. Nah, jadi masalahnya adalah ya, kalau ada self driving car ya. Terus kalau ada kasus ya di jalanan, problemnya self driving car kan adalah mobil itu memprediksi ya. Eh, Kalau dia lihat orang di pinggir jalan, dia harus memprediksi ini orangnya bakal lari nyebrang atau dia aja atau ngapain gitu ya. Terus kalau dia salah memprediksi ya, dia tiba-tiba melihat kemungkinan kecelakaan ya. Nah, siapa yang akan dia celakakan? Ya, tentu programnya bisa aja di program ya untuk misalnya mengutamakan wanita dan anak-anak gitu ya misalnya ya. Jadi dia nabrak yang laki-laki gitu ya. Kalau ada sederetan orang gitu ya, terus dia diprogram untuk mengutamakan wanita dan anak-anak, dia pilih bunuh yang laki-laki kemungkinannya, gitu ya. Atau kalau eh, disuruh mengutamakan pejalan kaki ya, dia nabrak pohon aja, gitu ya. Kemungkinannya penumpangnya yang bisa mati begitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah keputusan-keputusan dilema semacam itu ya, kita nyaman nggak kita taruh keputusannya ke mesin ya. Dia bisa aja jalanin AI hebat ya, diprogram dengan rumusan tertentu gitu ya, dan bisa aja dia diprogram untuk jangan lakukan apa-apa kalau terjadi dilema ya. Eh, Biar orangnya aja yang melakukan sesuatu atau apa ya, terus ya udah kalau nabrak nabrak aja gitu ya, bisa aja ya di program semacam itu ya. Nah tapi kalau keputusannya itu terutama ditentukan oleh AI ya, oleh self driving car gitu ya, betapapun hebatnya dilengkapi dengan berbagai sensor dan seterusnya ya, apa kita nyaman gitu ya, eh, atau memang sebaiknya ada orang yang melakukan keputusan-keputusan moral dilema itu, seberapapun apa proses kita mencerna etika itu bisa punya banyak kelemahan ya. Karena kita disodorin 3 kasus dengan variasi kecil aja kita bimbang begitu ya. Itu trolley problem itu, moral dilema itu sebenarnya untuk mendemonstrasikan bahwa kriteria etika manusia itu sangat rapuh. Ya, kita itu pakai rasional dan logika terbaik itu pun bisa bingung gitu ya menghadapi
kasus-kasus moral dilema gitu. Nah, apakah kebingungan itu baik ya kalau kita transfer ke mesin dan menyuruh mesin itu secara dingin dia aja yang ngambil keputusan gitu ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya untuk dijawab. Dan walaupun AI itu secara teknik bisa ya melakukan hal-hal tertentu, prediksi dan lain sebagainya, bisa juga dengan akurasi tertentu ya memprediksi orang hamil aja bisa ya dari daftar belanjaan ya, itu amazing ya. Tapi nah, untuk mengambil keputusan-keputusan moral dilema apa cukup begitu ya, dan apakah kita mau ya, itu perdebatan panjang yang bisa tidak selesai ya. Sehingga kalau kita lihat problem apa self driving car tidak sesederhana itu ya. Aplikasi AI yang lain begitu bersentuhan dengan kasus-kasus khusus muncul juga moral dilemanya tuh, sehingga tantangan di masa depan ya bukan persoalan teknikalnya semata tapi persoalan dilemanya juga ya. Nah, mungkin kita coba berkenalan ya dengan AI chatbotnya itu ya. Sembari kita coba tanyakan ya. Jadi chatbotnya ini ya, kalau masuk Bapak Ibu kalau searching cari chat GPT ini kata kuncinya kalau di Google ya. Terus kalau try chat GPT ini masuk ke ini ya interface-nya untuk nanya ya. Nah, pertanyaan yang sering ya dan dibahas di berbagai media ya adalah apakah AI akan merebut pekerjaannya manusia ya, itu sering ya. Kalau bapak-bapak ini ya makan di restoran di depan kampus itu beberapa bulan yang lalu itu di Benton Junction itu ya ada restoran yang nyewa robot-robotan yang ada AI-nya lah, tapi AI-nya sederhana sekali ya untuk mengantar makanannya. Dia cuman dikasih peta ini restorannya. Terus kalau di apa kasih tujuannya meja sekian ya, ditaruh makanan di situ terus dia bisa jalan gitu ya, menghindari rintangan sampai ke meja itu terus nanti diambil makanannya gitu ya. Terus banyak yang datang ke sana cuma supaya bisa lihat robotnya ya waktu itu ya. Tapi terakhir ini udah nggak ada ya. Kita tanya-tanya waktu itu mana robotnya lagi. Oh, itu waktu itu promosi kita sewa gitu ya. Nah, tapi kan saya tertarik lihat robotnya terus saya tanya ya misalnya itu berapa lama baterainya tahan? Oh bisa buat dari jam pagi ya sampai malam 12 jam. Ya jadi cukup tuh buat gantiin 2 shift gitu kali ya. Terus kalau ngurangin tenaga kerja juga bisa ya. Sehingga pertanyaannya adalah ya tinggal harga ya seberapa efisien ya kalau saya bayar orang dibanding bayar solusi-solusi semacam itu ya, apakah itu akan membahayakan tenaga kerja gitu ya. Coba kita tanya AI-nya ya, apakah kita tanya dulu ya siapakah kamu ya. Ini pertanyaan standar ya kalau sama chatbot kali ya. Nah, kalau dia ditanya pakai bahasa Indonesia ya dia jawabnya bahasa Indonesia. Kalau Bapak tanya pakai bahasa Jerman, dia jawab balik pakai bahasa Jerman juga ya. Tapi dia jujur ya, kan AI nggak boleh ngaku orang ya. Jadi dia bilang saya ChatGPT ya, model bahasa besar ya. Jadi itu cara dia mengidentifikasi diri ya. Dia model AI, dilatih oleh OpenAI ya. Saya dapat membantu Anda dengan pertanyaan atau perintah yang berhubungan dengan bahasa. Jadi mengindikasikan juga dia bergeraknya dengan natural language programming gitu ya. Dia mengidentifikasi bahasa. Coba kita tanya pertanyaan yang lebih sulit ya. Apakah AI akan merebut pekerjaan manusia? Ini yang diributkan media, terus AI-nya sendiri jawab apa ya? Agak lama juga dia. Lama juga nih. Mungkin menimbang dilema-dilema jawabannya. Nggak tahu juga kenapa gini. Eh, Kalau ditanya yang sulit-sulit kadang jawabannya cepat kok. Atau dia menimbang berbagai larangan menjawab ya. Nah, itu baru AI dapat mengambil beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, terutama pekerjaan yang bersifat repetitif atau yang dapat didefinisikan dengan jelas. Namun AI juga dapat membuka peluang kerja baru yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, jadi dia lebih ke arah ini ada peluangnya juga loh AI, bukan cuman membahayakan gitu ya.
dan dapat membantu manusia dalam pekerjaan yang lebih kompleks. Ada juga keyakinan bahwa AI dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai bidang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun penting untuk diingat bahwa AI harus digunakan dengan bijak dalam kerangka regulasi yang tepat untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan pekerja gitu ya. Jadi diplomatis ya. Even AI-nya jawabnya bisa diplomatis ya, dan lebih mendorong optimisme ya, bahwa oke, memang ada pekerjaan-pekerjaan terutama yang membosankan, repetitif, terlalu jelas ya, itu bakal tergantikan, tapi pekerjaan itu yang baru terbuka ya, shifting sebenarnya ya. Sehingga mungkin kalau AI-nya mau berargumen lebih keras, dia akan bilang begini, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang repetitif dan lain sebagainya itu kan sebenarnya agak kurang manusiawi ya, sehingga manusia nanti bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih bermartabat begitu ya, dan sisanya ya bisa dialihkan kepada mesin ya, sehingga waktu manusia itu jadi lebih berharga gitu ya, dialirkan ke pekerjaan-pekerjaan tertentu yang lain gitu ya. Kalau mau berargumen lebih keras, AI-nya mungkin akan jawab gitu, tapi terus dia bilang ya lebih baik bijak ya terhadap dampak-dampaknya untuk masyarakat dan bekerja. Nah, Bapak-Bapak ada pertanyaan buat AI-nya terkait problem ini? Minggu Oh, lalu juga problem ini nggak ada. nggak ada. Yang lain? Nggak ada juga, Pak. Nggak ada juga. Kalau kita paksa AI-nya meramal ya, siapa calon terkuat presiden Indonesia berikutnya? Ini jawabannya diplomatis lagi. Agak lama juga. Ramai kali AI-nya. Jadi AI-nya ini offline sih. Jadi dia nggak bisa searching ke internet ya secara real time. Dia dilatih pakai data sampai tahun 2021. Nah, begitu mentok dia ngaku biasanya kayak gini. Sebagai model bahasa, saya tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi siapa calon presiden Indonesia yang terkuat pada masa depan. Prediksi seperti itu sangat bergantung pada situasi politik saat ini dan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan serta berbagai faktor lain yang tidak dapat diprediksi. Namun dapat dipastikan bahwa pemilihan presiden Indonesia akan diikuti berbagai kalangan dari berbagai elemen masyarakat. Ya, udah tahu lah ya, nggak usah pakai AI ya. Dan pasti akan ada banyak kandidat yang akan berkompetisi untuk menjadi presiden. Jadi gitu tuh kurang lebih AI ya, reaksinya. Jadi Bapak-Bapak, kalau misalnya untuk ngerjain tugas coding ya, terutama project yang pertama persoalan clustering ya dengan data COVID ya, nanti di pertengahan semester projectnya itu, ChatGPT-nya even bisa diminta untuk mengenerate code-nya. Terus Bapak bisa tinggal uji coba tuh. Jadi sebenarnya ya di zaman sekarang, coba ya kita cobain aja ya. Code-nya masuk akal nggak ya? Tuliskan code untuk problem clustering dengan metode K-means. Pakai scikit-learn di Python gitu ya. Nah, itu dia nulis, ambil library-nya K-means sama pakai NumPy untuk kalkulasi. Terus itu dia generate sampel datanya ya yang bakal di cluster, koordinat X, Y. Terus K-means clusternya diminta supaya 2 cluster gitu. Terus di fitting X-nya. Terus nanti dipredik ya ke cluster yang mana, ke 1 atau 2 ya. Jadi itu tuh beberapa baris sederhana doang. Nanti saya kasih contoh-contohnya sih clusteringnya lebih rumit ya dengan data-data yang bisa 3 dimensi dan sebagainya. Tapi kalau Bapak-Bapak perlu teman belajar ya,
buat eksplorasi awal, ini ChatGPT ini sangat sangat mudah ya untuk melakukan semacam itu ya. Bahkan kalau bapak-bapak mau diet, terus coba tampilkan apa menu untuk seminggu gitu ya misalnya, dia juga akan melakukan tuh hal-hal kayak gitu. Ya dan bisa jadi jawaban dia tidak buruk ya. Nah, cuman memang jadi problemnya kita ya di masa depan memakai AI adalah AI itu jawabannya bisa dangkal kalau kita mem, apa menyodorkan pertanyaan yang memang kurang begitu tajam dan kurang begitu mendalam ya kayak gitu tadi ya. Cuman bilang bahwa oh minta coding pakai apa Cummins clustering gitu ya. Ya dia cuma generate yang paling sederhana 5 baris terus udah gitu ya. Padahal kan problem project yang kita hadapi kita harus sedot datanya dari raw data yang banyak ya jutaan, terus kita coba apa bersihin pakai pandas, terus baru kita visualisasi dan clustering gitu ya. Nah dia nggak akan menuliskan kode yang terlampau rumit seperti itu, tapi untuk mulai dan coba-coba lumayan ya, dan dia biasanya nggak salah gitu ya terhadap fakta-fakta dan metode-metode dasar gitu. Nah tapi kalau mau mendalam maka kita harus menyodorkan pertanyaan yang lebih serius ya supaya dia jawabannya nggak klise gitu ya. Jadi mungkin sensitivitas yang kita perlukan juga di masa depan adalah bagaimana bergaul dengan AI-nya sih ya. Jadi kita memang butuh pengalaman-pengalaman tertentu sih ya. Nah ini moral dilemmas yang lainnya muncul di film. Ada film Eye in the Sky. Persoalan ini ya, peperangan modern ya. Kalau pakai drone. Ini di film ini adalah pingin apa membunuh kelompok teroris tertentu gitu ya. Terus tempat persembunyiannya diketahui. Mau di-attack pakai drone. Apakah boleh ya mengorbankan nyawa ini anak kecil yang jualan di depan gedungnya begitu ya yang tidak bersalah demi menyelamatkan kemungkinan korban dari teroris attack yang bisa sangat banyak gitu misalnya ya. Nah ini moral dilema yang sama itu tadi ya seperti tadi mati 1 atau mati 5 ini mati 1 atau mati 1000 gitu misalnya ya. Tapi apa boleh ya mengambil keputusan serangan drone yang semacam itu gitu ya. Nah problemnya ya adalah banyak ahli AI itu bilang kalau senjata militer seharusnya ada larangan ya untuk dilengkapi dengan AI gitu ya. Sama seperti misalnya kalau di bidang biologi, senjata biologis itu rata-rata ahli biologi itu bilang senjata biologis nggak boleh. Ya karena bayangin kalau virus itu dipersenjatai gitu ya. Eh, ini aja yang virus kecelakaan aja kita meninggal apa jutaan orang gitu ya. Apalagi kalau virus yang jadi senjata gitu ya. Nah AI juga pinginnya kita juga gitu ya, military nggak boleh pakai AI ya, karena itu bisa jadi senjata pemusnah gitu ya. Tapi masalahnya ya kalau adu kekuatan terus situasi terpaksa ya, kadang-kadang etika-etika perang itu nggak digubris juga tuh. Ya, apakah jadi etika perang yang di convention di Jenewa misalnya nggak boleh nyerang orang sipil. Ya dan bahkan kalau tentara dia udah nyerah, dia udah letakin senjata, dia beralih jadi sipil tuh, dia nggak boleh dibunuh lagi atau disiksa atau apa gitu ya. Nah tapi kalau udah situasi perang ya, eh, orang tuh menghalalkan cara tuh. Jadi apa menaati konvensi etika perang Jenewa itu seringkali di medan peperangan sesungguhnya itu sulit dilakukan gitu. Orang pakai trik-trik licik semuanya ya, apa pakai helikopter palang merah tahu-tahu ngebom gitu ya atau apa eh terus ngebom pemukiman sipil atau apa gitu ya. Nah, itu kan isu-isunya kita lihat juga di berita-berita perang Rusia lawan Ukraine gitu ya. Jadi banyak juga etisis itu yang bilang ya udah kita harus at all cost menghindari perang. Ada yang posisinya pasifis ya. Pokoknya perang apapun pokoknya salah lah kalau sampai perang gitu ya. Tapi ada yang bilang ya kadang perang diperlukan gitu ya. Hanya perang itu harus harus etis juga gitu ya, dan kalau penjahat perang ya nanti kalau diadili ya dihukum gitu ya sebagai penjahat perang gitu ya. Nah jadi kita tuh punya dilema-dilema itu, terus sekarang semua dilema-dilema itu dipersenjatai dengan AI. Itu dilema kita jadi makin tajam sering. Nah ini ada satu
problem lain ya yang muncul filmnya di Netflix ya, judulnya Social Dilemma. Ya, Social Dilemma ini khusus AI yang menyangkut aplikasinya di masyarakat ya, karena platform-platform media sosial itu di belakangnya memang selalu ada AI dan data analytics ya yang melakukan analisis terhadap behavior kita di platform medsos ya. Jadi yang terjadi adalah kalau kita manteng ya di platform ya, entah YouTube, Twitter, Facebook gitu ya, maka si platformnya akan menganalisis kita. Kita tuh like berita kayak apa sih gitu ya. Kita bertemannya atau berespons terhadap eh, apa yang disodorin atau teman yang seperti apa gitu ya. Lalu eh, platform itu semua akan mengoptimasi ya dengan data analyticsnya supaya kita stay selama mungkin di platform. Ya karena mereka ingin jual iklan. Ya jadi kalau kita itu stay lebih lama di platform, dia untung gitu ya. Nah, terus gimana caranya mengengineering supaya kita stay selama mungkin di platform adalah kita disodorin yang kita sukai. Ya kan dia lihat ya historical akses data kita, like kita dan sebagainya gitu ya. Kalau saya ternyata mengkonsumsi ya berita-berita politik katakanlah ya yang berhaluan kiri gitu ya, sangat pro terhadap kandidat presiden tertentu gitu ya. Saya akan disodorin terus berita-berita yang semacam itu. Ya, terus kalau saya punya fanatisme agama atau kecenderungan politik kekerasan atau apa ya, terus saya terlihat suka ya, supaya saya stay lebih lama di platform itu, saya disodorin yang kayak gitu terus ya. Sehingga kalau saya punya selective perception bias ya, begitu saya disodorin berita yang saya sukai, ya saya makin makin mengarah ke situ gaya pemikirannya, begitu ya. Sehingga makanya sering teori-teori konspirasi atau apa itu ya eh, beredarnya tuh cepat dan viral. Ya karena saya suka terus bahkan mungkin saya yang sebarkan di kalangan pertemanan saya dan lain sebagainya. Terus kalau saya terima yang kayak gitu saya makin seneng gitu ya. Nah, sehingga sosial dilema itu bilang basically fenomena semacam itu ya nggak bisa kita lawan. Karena platform pasti melakukan engineering terhadap attention kita ya. Lalu itu akan mengakibatkan berbagai problem selective perception ya. Even depression ya kalau kita terlalu stay online-nya sampai sangat masif dan kadang jadi abusive gitu ya. Lalu juga kita tuh jadi masuk ke dalam lingkungan yang echo chambers yang isolated begitu ya. Bayangin kalau saya masuk ke platform terus saya dapatnya berita kiri terus ya. Terus saya terjun ke masyarakat ya dengan opini-opini yang berbeda gitu ya. Terus mereka bilang saya salah gitu. Tapi kan saya marah ya. Saya bilang loh, kamu nggak bisa baca berita ya? Lihat aja berita, semua beritanya kiri semua. Padahal itu mesin yang ngelemparin ke saya. Ya saya nggak pernah dilemparin berita yang kanan gitu misalnya. Buat saya dunia kiri lah yang kebenaran gitu ya. Sisanya yang lain salah, bodoh ataupun jahat gitu ya. Dari setan gitu misalnya ya. Pihak yang lawan itu. Nah sehingga polarisasi di masyarakat itu nggak bisa dicegah ya, orang habis keluar dari media sosial ke masyarakat terus berantem ya, dan hoax atau kebohongan itu kata teorinya ya menyebar 6 kali lebih cepat daripada kebenaran. Karena kalau berita yang nggak heboh ya, yang berimbang ya, realistis begitu ya, dengan metode jurnalisme yang baik begitu ya, nggak laku. Karena beritanya ya agak polos-polos gitu aja gitu ya. Tapi kalau beritanya itu nyelekit ya, mencela pihak yang dianggap lawan itu dengan sadis begitu ya, wah itu viral tuh, cepet tuh. Begitu ya. Padahal seringkali nggak didukung dengan fakta-fakta dan data-data yang jelas argumennya ya. Tapi pokoknya si itu jahat gitu ya. Dan mari kita ini ya lawan dia ya demi kebenaran ya, demi Indonesia atau demi apa gitu ya. Nah, itu dia tuh yang bakal viral tuh. Jadi ini ada dilema ya yang kalau kata para ahli memang nggak bisa kita hindarkan ya. Terus lantas berarti kenyataannya di masyarakat akan terjadi pertengkaran itu yang makin lama akan meruncing ya, terutama di tahun politik ya.
Dan kita akan mengalami mendekati tahun 2024 gitu ya. Kita udah mengalami juga tahun 2019 ya. Mungkin Bapak-bapak belum milih ya, tapi mungkin terimbas juga di masyarakat kondisi dan situasinya kadang tegang begitu ya. Nah, nanti tahun 2024 juga begitu. Dan media sosial tuh selalu berkelakuannya kayak gitu karena ingin memaksimalkan keuntungannya dia. Ya, nah, jadi gimana dunia kita? Apakah masyarakat kita tinggal nunggu kolaps gitu aja kalau misalnya terjadi pertengkaran dahsyat begitu ya? Coba kita tanyakan kepada ChatGPT ya, apakah ada solusi ya terhadap problem ini ya? Problem yang ditimbulkan oleh AI, apakah AI punya jawabannya ya? Kita tanya aja ya, bagaimana mengatasi sosial dilema yang terjadi karena platform media sosial eh, melakukan optimasi attention demi keuntungan. Nah, kita coba aja tanya, dia jawabannya apa. Wah, cepet dia nih. Jangan-jangan sering latihan pertanyaan yang ini. Regulasi katanya, pemerintah dapat mengatur platform media sosial untuk menghentikan praktik optimasi perhatian yang merugikan masyarakat. Ini beberapa kali bosnya Facebook itu menghadap Kongres tuh di Amerika memang karena problem-problem yang semacam ini ya. Si Zuckerberg itu dipanggil sama Kongres ya. Dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Edukasi, meningkatkan kesadaran tentang dampak dari optimasi perhatian di media sosial dapat membantu pengguna untuk mengambil tindakan yang lebih bijak dalam mengkonsumsi kontennya. Malam ini nih kita edukasinya. Diversifikasi, memberikan platform alternatif yang tidak mengoptimalkan perhatian sehingga pengguna dapat memilih untuk mengkonsumsi konten yang lebih berkualitas dan tidak dipengaruhi oleh algoritma yang merugikan. Nah, jadi ini peluang usaha baru. Ya kalau semua platform-platform itu pada ini pakai cara kasar ya, mungkin ada platform yang lebih etis, siapa tahu lebih laku. Transparansi. Platform media sosial harus lebih transparan dalam menjelaskan bagaimana algoritma mereka bekerja. Nah, ini juga pertanyaan tajam ya yang diajukan kepada Zuckerberg begitu ya. Lantas gimana ya? Kan algoritma di belakangnya itu rahasia perusahaan ya. Apakah boleh gitu misalnya dituntut perusahaan itu ya kalau ada problem sosial ya untuk ngebuka algoritmanya begitu ya. Dan untuk menuntut supaya perusahaan itu melakukan pencegahan yang cukup ya untuk hoax dan menyebarnya polarisasi di masyarakat yang semacam itu ya, hate speech dan sebagainya ya. Ya, media-media semacam Facebook dan YouTube mengklaim mereka melakukan proses itu sih. Tentu pertanyaannya seberapa cukup ya dan seberapa besar begitu ya, itu selalu yang jadi dilema dan perdebatannya. Terus kerjasama yang terakhir, platform media sosial, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Platform media sosial harus bertanggung jawab. Jadi kalau harus bertanggung jawab artinya dia bisa dituntut begitu ya secara hukum kalau memberikan dampak kerusakan di masyarakat ya. Nah ini jadi AI-nya ini ya agak rasional ya memberikan jawaban-jawaban terhadap kemungkinan sosial dilema itu bisa kita atasi. Nah, nggak tahu tuh seberapa cepat ya pemerintah kita misalnya bisa mengeluarkan semacam regulasi-regulasi yang produktif begitu ya. Itu juga masih jadi perdebatan. Himbauan-himbauan udah banyak ya dari Presiden Jokowi ya supaya jangan menggunakan politik identitas dan lain sebagainya ya. Nah, tapi sama kayak di dalam peperangan ya, politik identitas itu kan sangat kuat ya mempengaruhi perasaan gitu ya. Karena kalau kita disentuh ini etnis tertentu ya atau agama tertentu gitu ya, itu kan sangat menggugah ya, sangat powerful begitu ya. Nah, jadi kalau kandidat-kandidat itu ingin meraih simpati ya, seringnya bisa mengarah ke cara-cara yang seperti itu sih. Ya, dan kan kita lihat juga lah di sejarah-sejarah di Indonesia juga terjadi ya hal-hal semacam itu. Nah, padahal kalau negara itu kacau, pembangunan itu lebih sulit ya, sehingga perlu ya ada kesadaran bahwa kalau menimbulkan kekacauan dengan kesengajaan supaya bisa meraih pengaruh begitu ya, itu yang rugi semua orang begitu ya. Sehingga yang seperti itu sih perlu juga kita cegah gitu ya.
Nah, mungkin itu beberapa aplikasi ya menuntut semacam kekritisan ya dari kita ya. Eh, Mungkin ada pertanyaan atau komentar yang bisa kita diskusikan. Ada pertanyaan sejauh ini? Masih jelas sih, Pak. Oke. Tapi nggak ada yang tergelitik, Pak. Pengen bagaimana kalau terjadi sesuatu gitu. Coba kita tanya ChatGPT ya. Bagaimana kalau AI itu jadi rasis? Ya, jadi bisa menimbulkan problem katanya. Tapi berarti munculnya dari datanya tuh yang dipakai untuk melatih ya, tidak representatif, tidak seimbang ya. Dapat menyebabkan model AI mengambil kesimpulannya salah ya. Nah, itu ada solusinya juga dia usulkannya memastikan data yang digunakan melatih AI seimbang, representatif dari populasi yang akan digunakan model tersebut. Selain itu perlu dilakukan pengujian dan validasi yang cermat pada model AI untuk menemukan dan mengatasi masalah diskriminasi. Selain itu perlu diadakan regulasi eh, dan kerjasama pembuat AI, pemerintah, masyarakat mengatasi masalah ini. Nah, seringnya ya, karena algoritma dan data itu mungkin juga satu kerahasiaan ya. Jadi memang perlu ujung-ujungnya perlu transparansi ya dan accountability ya kalau dimintai pertanggungjawaban jawab ya bahwa mekanisme tertentu itu menimbulkan keputusan-keputusan yang rasis gitu ya. Itu harus bisa dibongkar dan ada transparansi gitu. Kalau ada indikasi itu karena kalau enggak eh, semuanya data rahasia ya, algoritma rahasia gitu ya. Terus tahu-tahu AI-nya memutuskan secara rasis gitu ya orang yang bisa dapat pinjaman, orang yang enggak gitu misalnya ya. Wah, itu kan akan mempengaruhi nasib masyarakat gitu ya. Nah, yang kayak gitu kalau sampai muncul kasus tuh perlu ada mekanisme perlindungannya sih ya dari regulasi juga dari proses hukum gitu ya. Karena kalau enggak nanti yang terjadi hukum rimba sih. Karena masing-masing yang akan mengoptimasi ya memaksimalkan keuntungan dirinya nggak terlalu peduli yang lain kena diskriminasi atau kejahatan gitu. Ya, tapi paling tidak ChatGPT teman ngobrol yang baik ya malam ini ya eh, di dalam diskusi kita. Nah, sebelum berpisah mungkin ada pertanyaan kepada ChatGPT yang ingin diajukan? Bisa sendiri, Pak, itu. Udah nyobain Pak Alfredo? Udah, udah Oh, udah ya. Apa Pak pengalamannya Pak? Nanya apa aja? lebih ke ini sih, nyari tahu pertanyaan-pertanyaan yang lumayan viral lah di masyarakat internet gitu, Pak. Kayak masalah gender, masalah teologis, kayak ya intinya sih kalau saya lihat si ChatGPT ini sangat diplomatis sih, Pak ya. Oh, iya iya iya. Beberapa teman yang misalnya nanya gimana caranya buat bom, dia nggak mau kasih tahu gitu misalnya atau jadi khawatir ya ChatGPT-nya gitu ya. Pertanyaan teologis misalnya apa Pak? Kayak apa pendapat tentang agama Kristen gitu misalnya. Dan dia dia jelasin gitu sih, Pak. Kayak Kristen tuh lebih mendefinisikan gitu. Jadi nggak ada apa ya spektrum emosinya ya bot sih. Jadi emang menurut saya tuh chatnya menarik sih. Oh, jadi dia nyebut fakta-fakta aja yang bisa diverifikasi tanpa membuat Iya, judgement gitu ya. iya, Pak. Oh, oke, oke. Coba aja ya kalau kita tanya sesuatu yang mungkin di luar skop data-datanya dia ya, misalnya bagaimana pendapat kamu tentang mahasiswa UPH?
Tidak memiliki pendapat pribadi. Langsung disclaimer dia ya. Dia salah itu ya, Universitas Kristen Satya Wacana disingkat UPH, gimana sih? Jadi dia bingung. Ditanya soal UPH bingung dia. Ya gitu dia. Jawabannya bingung dan diplomatis. Oke, Coba oke. Pak, Iya. Universitas Pelita Harapan, Pak. Jangan UPH maksudnya. Iya, Eh, Nanyanya apa tentang Universitas Pelita Harapannya? eh, mungkin samain aja, Pak. Oh gitu, pendapat. Nanti dia disclaimer pendapat lagi. Ya, dia langsung bilang saya nggak punya opini. Oke, jadi dia nggak salah ya. Tapi somehow di data yang dia pakai buat latihan UPH itu terkoneksi sama UKSW dengan apa algoritma tertentu. Jadi keluarnya kayak gitu tadi dia. Oh, fasilitas katanya. Tenaga pengajar yang kompeten katanya. Jadi dia melakukan penilaian terhadap saya nih saat ini. Ya, gitu tuh, Pak. Jadi sebenarnya sih agak ini ya, bisa dibilang kadang kalau pertanyaan kita spesifik, jawaban dia agak membosankan ya, Pak ya. Kayak basa-basi gitu ya. Eh, Misalnya kalau coba kita tanya pertanyaan yang lebih tajam ya. Eh, Ini coba saya coba ya. Tentang universitas ya. Apakah dia punya terpaksa berpendapat nggak gitu ya misalnya ya. Eh, apakah sistem penerimaan mahasiswa di eh, perguruan tinggi negeri di Indonesia adil? Nah, ini teman-teman dari PTN ntar nonton jawabannya AI terhadap problem itu. Mungkin tidak selalu adil katanya. Ya, karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon mahasiswa. Ada kemungkinan diskriminasi, ada kemungkinan aksesibilitas, ada kemungkinan bias. Sebagai solusi, wah kasih solusi, transparansi. Jadi dengan demikian eh, transparansinya dianggap ya memang kurang transparan ya, sehingga bisa ditingkatkan transparansinya bagaimana memilih akhirnya calon yang lulus begitu ya. Ya gitu tuh Pak. Jadi itu juga rahasia umum ya bahwa eh, PTN itu nggak transparan ya di dalam sistem penerimanya. Kenapa? Karena terutama juga PTN menyadari problem itu ya. Ini tempatnya terbatas, limited ya. Terus pendaftar selalu banyak ya. Terus kalau misalnya secara apa direct cuman bilang pokoknya dari nilai tes yang paling tinggi itu aja yang diambil ya top 100 atau top 200 atau apa berdasarkan kapasitas di universitasnya gitu ya. Nanti apa masyarakat yang dari daerah tidak punya akses kepada pendidikan SMA yang lebih baik gitu ya, langsung akan tersingkir dari awal gitu ya. Sehingga memang eh, sistem penerimaan di PTN itu karena uang rakyat ya, karena apa pakai
juga anggaran negara, maka selalu ada kuota tertentu sih untuk menghindari supaya nggak ada yang tersingkir dari awal gitu. Ada jatahnya untuk putra daerah, ada jatahnya untuk beasiswa atlet atau apa begitu ya. Eh, sebenarnya demi pemerataan akses, karena secara polos kalau ambil nilai tes aja udah pasti nggak adil gitu. Tapi bagaimana meramunya ya supaya agak adil ya tentu susah ya. Jadi makanya juga nggak transparan ya, karena kalau diumumin gitu nanti ada yang marah loh, kok nilai tes saya lebih tinggi tapi saya nggak dapet ya, karena ada kuota tertentu memang gitu ya. Tapi itu wajar ya, eh, dilakukan karena regulasi sih. Tapi tampaknya ChatGPT cukup ini ya, cukup bisa menangkap nuansa kompleksitas itu terus menjawabnya demikian ya. Jadi cukup oke ya, kalau kita nanyanya rada tajam, dia jawabnya nggak terlalu membosankan sih. Ya. Ya, jadi itu mungkin tips-tipsnya ya malam ini, bergaul sedikit dengan ChatGPT. Kalau bertanya jangan yang terlalu klise karena jawabannya pasti juga akan boring sih. Ya. Nanti kalau dipakai untuk perkuliahan atau tugas-tugas, eh, ya kalau disuruh nulis-nulis sembarang terus banyak yang klise sih ini ya, gampang ya. Tapi kalau mau menghasilkan sesuatu dari ChatGPT yang agak mikir dan agak berkualitas, kita nanyanya juga harus lebih berpikir sedikit, ada pemahaman ya, memojokkan dia sedikit ya dengan persoalan yang lebih kompleks. Kadang-kadang dia bisa mengeluarkan jawaban yang lebih tajam juga gitu ya. Tapi belum tentu bisa sih, karena dia tinggal pakai alibinya aja. Saya tidak punya kemampuan untuk beropini dan beramal ya gitu ya, terus baru dia bla bla kan seperti biasa ya. Oke, waktu kita habis malam ini ya. Thank you Bapak yang udah tune in. Nanti minggu depan kita akan diskusikan beberapa trik algoritma yang mungkin berguna untuk proyeknya. Ya.